Kalau kasus kayak begini seharusnya kita harus tahu. Biasanya orang masuk Kristen itu sederhana kok. Biasanya begini. Beragama itu tujuannya cari apa? Selamat. Ya. Kamu sudah dijamin tidak masuk surga. Nah, biasanya begitu. Kamu sudah dijamin tidak masuk surga. Kalau nggak dijamin masuk surga, untuk apa kita beragama? Kan begitu biasanya. Boleh tanya? Iya. Bagaimana strategi kita? Kadang-kadang kita mau masuk ke golongan mereka untuk dakwah. Saya sendiri takut, Pak, karena kadang-kadang kalau mereka pas tanya kita kan tidak paham, nanti kita bisa diserang dari ayat Al-Quran. Saya malah tidak bisa menjawab. Iya. Nah, pertama, terus bagaimana strategi kedua itu saya menginginkan saudara sepupu saya yang menjadi Kristen karena dia nikah. Tadinya Islam sendiri-sendiri, terus terakhir makin tua karena pergaulannya memang di Palangkaraya dan keluarganya yang Kristen, akhirnya masuk. Tapi saya berusaha untuk mengingatkan anaknya paling besar perempuan itu sudah masuk Islam karena nikah dengan Islam. Nah, itu saya lewat juga dekat anaknya juga untuk berusaha mengingatkan ke ibunya, karena Palangkaraya ya saya hanya berusaha dengan apa ya, hanya ingat-ingat kita waktu masa dulu, kita waktu kalau misalnya ketemuan lebaran ingatkan itu kita bisa gitu aja dulu. Nah itu yang supaya masuk bisa dia kembali lagi, karena kan suaminya udah meninggal, Pak. Kalau kasus kayak begini seharusnya kita harus tahu. Biasanya orang masuk Kristen itu sederhana kok. Biasanya begini. Beragama itu tujuannya cari apa? Selamat. Ya. Kamu sudah dijamin tidak masuk surga. Nah, biasanya begitu. Kamu sudah dijamin tidak masuk surga. Kalau nggak dijamin masuk surga, untuk apa kita beragama? Kan begitu biasanya. Kita ini banyak dosa. Lalu bagaimana orang banyak dosa itu bisa masuk surga? Begitu kan? Itu biasanya senjatanya itu. Apakah jawaban itu di Al-Quran sudah ada? Jawabannya sudah ada. Sudah ada. Kalau di Kristen ada jawaban itu, tapi itu akan bermasalah. Kalau di Quran tidak bermasalah. Contoh begini. Kalau di Kristen yang nanggung Yesus ya ditebus, ya kan? Tapi apakah betul begitu? Ya kan? Janji kosong. Kalau dia yakin, ya. Tapi kalau dia yakin, bagaimana di Islam ada nggak jawabannya? Jawabannya ada juga. Ada juga. Di Islam misalnya begini, apakah sudah dijamin menjadi Muslim itu masuk surga? Hah? Hah? Kalau jenengan jawab belum tentu, alamat sudah nggak punya makna. Lalu bagaimana jawaban Quran? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian suratnya saya lupa itu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, ikutlah aku. Konteks ayat itu Rasul disuruh berkata, "Kul, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutlah aku." Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW. Tanpa mengikuti dia, maka tidak ada sesuatu yang berharga. Karena di ayat itu berkatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutlah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti akan mencintai kamu dan menghapus semua dosa-dosamu. Dalam itu.
Itu lebih dalam daripada sekedar menebus dosa. Iya. Jadi betul-betul harus satu dasar yang paling sederhana, ikut Rasul dulu. Itu sudah menjadi garansi. Jadi garansi bahwa kita ini sudah pasti masuk surga atau belum pasti? Pasti masuk. Pasti. Loh, katanya kalau berdosa dikit nanti harus masuk neraka. Kalau begitu jawabannya apa? Kalau kita tobat, yang kuning, tobat itu udah semua masuk neraka. Makanya sorga itu berlapis-lapis kan? Ada sorga Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Ibarat surga itu semacam ada apa? Bintang 5, ada bintang apa itu? Macam-macam. Bintang 7 masa ada itu bintang 7. Hotel itu macam-macam ya. Jadi yang membuat kita masuk surga itu Islam itu. Tapi yang membuat kita surganya itu ada bintang ini, bintang itu amal yang menentukan. Jadi kalau amalnya paling baik itu bintang berapa. Kalau amalnya biasa-biasa ya ada bintang ini. Yang jelas pasti masuk surga. Pasti itu, sudah pasti. Itulah keadilan ilahi. Kafir pasti masuk neraka. Kafir pasti masuk. Kalau dalam riwayat hadis ya. Ini riwayat hadis dari Imam Bukhari. Ada yang disebut ahlul jahannam. Ahlul jahannam. Tapi karena masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diangkat atas syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi dia mau merasakan neraka dulu. Ya, ibaratnya begini. Ya, itu prosesnya. Tapi finalnya itu surga pasti. Jadi meskipun kita belum tahu, Ustaz, ini dosanya sudah nggak bisa diampuni kayaknya menurut ukuran manusiawi. Tapi dia Muslim, Ustaz. Muslimnya betul Muslim. Iya. Kalau Muslim, jawaban kita apa? Pasti surga. Meskipun nanti harus mampir. Iya. Tapi ya itu tadi. Kenapa kok harus mampir dulu? Begini. Kita ini sudah Muslim, dianggap sebagai yang berharga di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibaratnya kalau kita ini membuat desainer baju itu, desain ya. Kalau itu kotor, itu kita buang atau kita cuci? Tidak kita buang kan? Kenapa nggak dibuang? Sayang. Maka supaya itu bersih, dicuci dulu baru dipakai lagi. Begitu juga kita ini berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kotor dicuci dulu baru diambil. Tapi jangan sampai kita ini kotor. Jangan sampai kita berupaya untuk hidup bersih setiap hari, hidup suci setiap hari. Tapi jangan merasa paling suci. Tapi harus hidup suci itu harus senantiasa kita buat. Di Katolik juga ada model kayak begini. Mereka ada namanya api pencucian. Api pencucian itu masuk ke dalam neraka dulu, baru nanti diangkat. Itu ada model gitu. Jadi ya, kalau begitu nggak usah masuk Kristen kan, di Islam sudah ada konsepnya. Iya kan? Artinya sudah dijamin kan surga. Jangan berkata ya insya Allah. Ada yang begitu kan? Lah kalau mereka ngomongnya insya Allah itu pemahaman mereka insya Allah versi Jawa. Tahu insya Allah versi Jawa, lamis lambe. Mbak nanti ke rumah saya ya. Oh iya insya Allah. Padahal nggak niat mampir, ya kan? Nah ini kan berarti nggak benar. Insya Allahnya versi Quran. Versi Quran itu benar-benar, tapi yang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa?